Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dimudahkan untuk mempelajari ilmu, mempelajari ayat-ayat suci Al-Qur'an, mencoba untuk melafadzkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan sebaik-baik lafadz, dengan sebenar-benarnya lafadz. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, jadi kita harus mencocokkan diri dengan lisannya orang Arab. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, alhamdulillah kita kemarin sudah mempelajari, di video sebelumnya kita sudah mengetahui perubahan huruf ketika huruf tersebut sudah bersambung. Dan pelajaran yang kita ketahui dan pelajaran yang kita dapat, ternyata huruf tersebut ketika sudah bersambung itu bentuknya tidak jauh berbeda dengan huruf ketika dia sendiri. Jadi ini otomatis memudahkan kita untuk mengenali huruf tersebut walaupun huruf tersebut sudah bersambung. Ya, begitulah Al-Quran. Al-Quran sesungguhnya adalah mudah. Allah telah mudahkan Al-Quran. Ya, sering kita ulang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan sungguh telah kami mudahkan, telah Allah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk dihafalkan, untuk ditadaburi. Ya, Allah telah memudahkan Al-Quran, tinggal bagaimana kita memanfaatkan kemudahan yang sudah Allah berikan. Huruf yang sudah bersambung, dia nggak jauh berbeda bentuknya dengan huruf ketika dia sendiri. Jadi insya Allah masih kita kenali huruf tersebut meskipun dia sudah bersambung. Untuk hari ini kita akan membaca latihan 15 ya. Untuk latihan sebelum-sebelumnya ya, latihan dari halaman 12 sampai halaman 14 bisa antum baca-baca sendiri di rumah. Kemudian diteliti atau mungkin ditandai, oh ternyata huruf yang seperti ini bentuknya adalah huruf ini dan huruf itu, seperti itu. Kemudian kita langsung ke latihan halaman 15. Di sini ada huruf-huruf yang sudah bersambung atau dibahasakan, di situ diberi judul latihan huruf bersambung. Maka kita akan melafadzkan huruf-huruf ini dan tentunya kita meminimalisir ya kesalahan menyebut huruf tersebut. Misalkan ba disebut dengan huruf nun, ini kita usahakan untuk sekecil mungkin kesalahan itu terjadi ya. Karena kita kemarin harus menguatkan masalah titik ya, titik di atas 1, titik di atas 2, titik di atas 3, kemudian titik di bawah 1 itu hurufnya apa-apa saja. Insya Allah kalau kita sudah kuat masalah titik, maka nggak akan tertukar antara nun dan ba, walaupun sama-sama bertitik 1. Yang satu titiknya di atas, yang satu titiknya di bawah. Dan nggak akan tertukar, insya Allah nggak akan tertukar antara huruf ta dan ya, walaupun sama-sama titiknya 2. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Begitu. Baik, kita coba lafadzkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ba
ta, bata, ko, bata, ko. Bata, bata, ko, bata, ko. Untuk lafadz yang pertama insya Allah aman. Titik 1 di bawah, titik 2 di atas, ba dan ta. Fa, ta, fata, ha, fataha. Fa, ta, fata, ha, fataha. Naam. Hati-hati, biasanya ini fa-nya ini terkadang salah kita sebut seperti qaf gitu. Kita lafadzkan qaf, padahal bedanya di titik saja. Untuk bentuknya sama, fa dan qaf sama, cuma titiknya saja yang berbeda. Titik 1 ingat fa, titik yang kedua qaf. Akhadha, akhadha. Akhadha, akhadha. Mana, mana'a, mana'a. Mana'a. Baik, untuk huruf ain ketika di akhir ternyata bentuknya seperti ini. Bagaimana kita mengenalinya? Maka kita ingat-ingat yang ada kakinya di bawah, ya, itu kalau enggak ain, ghain. Kalau enggak kedua huruf ini kemungkinan jim, ha dan kha. Tapi kalau ini huruf jim, ha dan kha tidak mungkin. Karena jim, ha dan kha ketika dia di akhir bentuknya ya seperti itu, tidak berubah. Berarti ini sudah bisa kita kenali bahwa dia adalah huruf ain dan dia tidak bertitik, berarti huruf ain, bukan huruf yang lain, apalagi huruf ha, bukan. Furi, furi, da, furida. Furi, da, furida. Nafa, nafa, ro, nafaro. Nafa, ro, nafaro. Ya, ada sebagian kecil seseorang ini huruf nun yang sudah bersambung nih, ini dilafadzkan dengan huruf zal, dal yang ada titiknya. Dan ini memang agak sedikit ada kemiripan antara huruf dal, tapi ini nggak bisa kita sebut huruf dal. Alasannya adalah karena zal dia tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Jadi zal hurufnya ya seperti itu saja, tidak berubah. Nah, sedangkan ini karena dia bersambung dengan huruf fa, maka ini sudah dapat kita pastikan ini huruf nun, bukan huruf zal. Walaupun bentuknya mirip, walaupun sama-sama ada titik 1 di atas. Zal tidak bisa bersambung dengan huruf setelahnya. Nufi, nufi, la, nufila. Nufi, la, nufila. Yada, yada, ka, yadaka. Yada, ka, yadaka. Saku, saku, la, sakula. Saku, la, sakula. Untuk qaf ini kita sebisa mungkin untuk melafadzkan huruf qaf dengan mensedikitkan angin yang keluar dari huruf ini. Artinya anginnya nggak terlalu banyak, ya, karena dia huruf qaf, dia huruf yang jahar. Kalau kita lafadzkan ku, atau ko, ki, itu makhrajnya mungkin sudah pas. Cuman karena masih terlalu banyak angin, jadi akan mirip seperti kaf. Anginnya disedikitkan, ya. Ku, ko, ki, ku, ya. Caranya biasanya Ana menyarankan bahwa ketika melafadzkan huruf qaf itu ditempelkan dulu makhrajnya belakang lidah, ditempelkan ke langit-langit belakang. Kemudian kalau sudah yakin baru kita lafadzkan ko, seperti itu. Ko ditampilkan terlebih dahulu. Kita ulang sekali lagi. Saku, la, sakula. Saku, la, sakula. Naam, ahsant. Zaka, a, zaka'a. Zaka'a. Tayyib, insyaallah untuk huruf hamzah yang di akhir ini nggak ada masalah ya, karena ada ciri khusus
huruf hamzah yaitu yang kecil di atas alif, itu adalah yang menandakan bahwa dia adalah huruf hamzah. Mungkin ketika sudah sampai pada pelajaran mad, ini agak sedikit bermasalah karena kafnya ini mungkin akan terbaca panjang. Dikira kafnya ini kan ada alifnya tuh, oh berarti kafnya ini panjang. Enggak, kaf ini tidak panjang. Alif di situ fungsinya untuk tempatnya hamzah, bukan tempatnya mad, bukan panjang. Jadi tidak kita panjangkan kafnya. Zaka bukan, tapi dipendekkan. Untuk sekarang, untuk pelajaran kita hari ini insya Allah nggak masalah untuk huruf hamzah karena kita belum sampai pada materi mad. Muni, a, muni'a. Muni'a. Baik, untuk ain supaya menghindari dari melafadzkannya lewat al-khayshum, lewat hidung, adalah kita jelaskan fathahnya, kita jelaskan kasrohnya, kita jelaskan domahnya. A, yang jelas itu adalah lafadz a. Itu untuk ain yang pertama kita sebut seperti itu. Kemudian a. Nah, jadi a-nya itu jelas. Ini kalau dari makhraj dia keluar dari lisanul mizmar ya. Dalam bahasa Arab lisanul mizmar ini adalah katub ya. Katub namanya kalau nggak salah di bahasa medis ini katub epiglotis ya. Jadi ain katubnya itu ditekan kemudian dilepaskan, dilepaskan. Nah, ketika kita melafadzkannya seperti itu, dan itu masuk hidung, itu penyebabnya adalah katubnya ditekan terus, nggak dilepaskan. Harusnya dilepaskan, setelah ditekan, dilepaskan. Itu ditekan, itu dilepaskan. Jadi jangan ditekan terus menerus, supaya nggak masuk ke al-khayshum atau hidung. Taraka. Nah, akala. Buhiya. Buhiya. Alima. Ahsan, Masya Allah. Ba'ata. Tadasa. Waqa'a. Naam. Jurima. Saza. Dho. Nah, Masya Allah, ini lafadz ini dia keluar dari makhraj yang sama. Ujung lidahnya menempel ke ujung gigi seri atas. Nempel di sana terus. Sa nempel di sana, za nempel di sana, za juga nempel di sana. Cuman bedanya ketika melafadzkan huruf dho, lidah belakang ini harus naik ya, supaya lafadznya kedengaran tebal, karena dia memang huruf yang itbaq, huruf yang naik lidah belakang ketika melafadzkan huruf ini. Dho, zi, zu, seperti itu. Dan ini wajib menaikkan lidah belakang. Kalau nggak naik lidah belakangnya, maka akan seperti zal. Zi itu zal. Harus kita naikkan lidah belakang. Salaka. Nah, untuk huruf lam yang di tengah ini nggak ada masalah ya, insya Allah ya. Nggak mungkin kita baca dengan hamzah kan, saaga. Nggak, karena hamzah itu ada ciri tersendiri dan ini masih mirip dengan huruf lam. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Su'i, la,
su'ila. Su'ila. Hati-hati, yang di tengah ini adalah huruf hamzah, jangan kita baca kaf. Karena hamzah yang bawahnya kemarin lurus, sedangkan kaf agak bengkok sedikit. Nah, so'ada, so'ada. So'ada. Abasa, abasa. Abasa. Uqima, uqima. Uqima. Nah, ini masalah yang sering muncul adalah ketika qaf kasroh. Kalau qaf fathah insya Allah tertolong dengan lafadz yang o. Kalau qaf dhammah insya Allah tidak masalah. Tapi kalau kasroh ini harus kita sembunyikan atau bahkan harus kita hilangkan. Harus kita sedikitkan angin. Ya, angin kalau anginnya banyak nanti akan seperti huruf kaf. Walaupun makhrajnya sudah pas. Anginnya ini harus kita jaga agar tidak keluar banyak angin. Qi. Kalau ki itu kaf. Ki masih kaf. Kita ulang. Uqi, uqima, uqima. Mungkin nanti agak sering dilafatkan untuk huruf qafnya ya. Karena masih seperti kaf. Taib. Mungkin saran yang bisa Anda sampaikan yaitu dikebelakangkan lagi sedikit ya, lafadznya dibelakangkan lagi sedikit ya. Belakang lidah ketemu dengan langit-langit lunak atau langit-langit paling belakang. Qi gitu. Qi, kemudian ditempelkan dulu di makhrajnya tadi. Kemudian kalau sudah yakin baru kita lafadzkan. Qi, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Qi. Tapi nggak boleh juga terlalu berlebihan. Tapi kalau misalkan lagi latihan berlebihan ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau misalkan sudah mahir kemudian kita berlebihan melafadzkan huruf qaf ini, maka ini juga tidak boleh. Berlebihannya seperti ini. Qi, ya, qaqiku, al-mustaqim, itu berlebihan. Ya, melafadzkan huruf qaf sampai ke akar lidah, sampai ke jazrul lisan, ini berlebihan. Itu makhrajnya huruf ghain dan kha. Jangan sampai ke belakang banget. Cukup di lidah belakang, bukan sampai ke akar lidah. Akar lidah itu yang bawahnya lagi. Begitu. Furisha. Ma'aka. Ya, insya Allah untuk huruf ain yang di tengah sudah kita kenali ya. Bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Dia gelap, kemudian ada lancip-lancip gitu dah ya. Nah, ghosa, qo, nudhifa. Uzima. Naam, lidah belakangnya sudah naik tapi kurang maksimal. Tapi sudah naik, alhamdulillah, sudah ada ciri khas dari huruf dhad tersebut. Dhajara. Hati-hati untuk jim, ini pakai J, Indonesia J, bukan Z, bukan Z. Dhajara.
Naam, ahsant. Juli, julisa, julisa. Juli, julisa, julisa. Hufi, hufidho, hufidho. Hufi, hufidho, hufidho. Naam. Kutiba, kutiba. Kutiba, kutiba. Kita lihat di situ huruf kafnya berubahnya sangat beda dengan ketika dia sendiri ya. Ya, berubah seperti itu ketika dia sudah bersambung dengan huruf yang lain. Naqo, naqadho, naqadho. Nako, do. Kafa, kafaro, kafaro. Kafaro. Baik, huruf kaf juga berubahnya seperti itu ya, berubah dari bentuk yang awal tadi. Dan ini insya Allah sudah terpatri di ingatan kita bahwa yang bentuknya seperti ini sudah dia huruf kaf, bukan huruf yang lain. Nah, hukima, hukima. Hukima. Kazuma, kazuma. Kazuma. Sakata, sakata. Sakata. Yakho, yakhodo, yakhodo. Yakhodo. Baik, untuk huruf dot kita usahakan melafadzkan huruf ini lewat makhrajnya. Jangan pakai ujung lidah, iya, jangan pakai ujung lidah karena dot ini dia huruf yang keluar dari tepi lidah, nempelnya ke gigi geraham atas. Jadi harus kita lafadzkan lewat sana, tepi lidah kita tempelkan ke gigi geraham atas. Boleh kiri, boleh kanan. Do, kita tempelkan do, di, du. Itu untuk huruf dot yang dari tepi lidah. Adapun yang dari ujung lidah, lafadznya seperti ini. Do, di, du, do, di, du. Itu yang dari ujung lidah. Dari makhrajnya sudah keliru ya. Kalau kita lafadzkan lewat ujung lidah, maka suaranya akan berbeda dari huruf dot yang dari tepi lidah. Walaupun dimirip-miripkan, akan tetap berbeda. Ya, jadi harus kita lafadzkan lewat tepi lidah. Do, di, du, do. Seperti itu. Doha, dohaka, dohaka. Dohaka. Naam, ahsan. Sa'ala, sa'ala. Sa'ala. Duriba, duriba. Duriba. Hati-hati, jangan sampai lafadznya du. Du itu kelihatan banget atau kelihatan sekali bahwa dia keluar dari ujung lidah. Apalagi du. Itu ujung lidah. Ya, harusnya du. Kita ulang sekali lagi. Duriba, duriba. Duriba. Naam. Syuri'a, syuri'a. Syuri'a. Naam. Alhamdulillah, itu adalah latihan huruf-huruf yang sudah bersambung. Insya Allah kita semua tetap mengenali huruf-huruf ini meskipun
huruf-hurufnya sudah bersambung. Ya. Kemudian untuk latihan ke-16 mungkin bisa antum baca sendiri untuk menguatkan huruf yang bersambung. Baca sendiri di rumah ya, dari nabagho sampai ghoyadho. Dibaca untuk menguatkan huruf yang bersambung. Oh ya, kemudian untuk teman-teman yang mungkin ada saran atau mungkin pelajaran kita terlalu cepat ya, bisa disampaikan melalui komentar di video ini ya. Kalau misalkan mengajarnya terlalu cepat atau mungkin ada sesuatu yang kurang jelas, maka silakan diberikan saran di video ini. Kiranya cukup sekian yang kita pelajari untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.